anak domba, bukan perjamuan makan anak domba. Perjamuan kawin anak domba. Kamu tolong goblok, tolong kamu dengar. Memang kami itu suka mengingat, suka mengingat. Di mana tuh Yesus? Yang saya tanyakan bilang Yesus kemana Yesus? Anak Yesus domba mana? itu Yesus, Bang. Perjamuan kawin Tidak ada. anak domba itu Yesus, anak domba itu. Kalau ada di sini bilang Yesus baru saya akui. Tapi tidak ada. Tidak usah omong kosong. Ya Saya udah, dengar. anak domba di situ kalau bukan Yesus siapa? Saya tanya. Baik, anak domba di situ siapa? Kalau bukan Yesus, anak domba di situ siapa, Bang? Gini Bang, kalau ada nama Yesus baru saya akui. Ini tidak ada Ya, nama saya Yesus. saya tidak perlu pengakuan dari Abang. Abang mengakui atau tidak terserah Abang. Yang saya tanya, anak domba yang kawin di situ kalau bukan Yesus siapa? Di sini Yohanes tidak ada kah? yang bilang Yesus. Kamu omong Saya kosong. ulangi, saya ulangi, saya ulangi. Kalau bukan Yesus, siapakah anak domba yang kawin di situ? Saya tanya. Tidak usah menghujat, tidak usah omong Loh, kok kosong. Kamu menghujat? Saya nanya. Saya nggak menghujat, saya tanya. Kalau bukan Yesus, siapakah anak domba yang kawin di ayat itu, Bang? Bukan menghujat, saya nanya. Kan Anda ini bilang tentang saya bodoh. Anda bilang saya goblok. Karena Abang pintar, saya tanya. Siapa anak domba yang kawin ini di situ kalau bukan Yesus? tentang perjamuan yang Saya nggak dipersembahkan. nanya itu. Yang saya tanya, di situ yang kawin siapa? Dibilang dipersembahkan buat Tuhan, buat kemuliaan Tuhan, bukan Saya nggak perkawinan. nanya itu. Yang saya tanya, yang domba yang kawin di situ siapa? Kalau di sini dipersembahkan untuk anak manusia boleh. Kamu memang terlalu otak mati. Marah-marah dia. Ini otak mati mana? Anak domba di situ siapa kalau bukan Kalau Yesus? ini anak manusia, ini anak domba. Iya, anak Boleh. domba di situ siapa kalau bukan Yesus? Kamu kalau rendah. Kamu cuma putar balik patah, ambil ini. Iya, boleh. Nggak apa-apa di framing putar bulat fakta. Ya nyatanya Anda tidak bisa menjelaskan kepada saya. Kecuali Anda mampu menjelaskan Iya. kepada saya. Yang kawin anak domba di situ siapa kalau bukan Yesus? Jangan kamu terlalu goblok, terlalu. Mana nama Yesus? Ya, baik. Nggak ada di situ. Tapi kalau bukan Yesus, siapa anak domba di situ? Tidak ada, tidak usah toh. Jangan terlalu pertanyakan. Iya, Terlalu bodoh. toh. Ya, ngana tidak boleh begitu, toh. Ya, beta cuma bertanya. Ya, Yesus apa? beta cuma bertanya. Kalau bukan Yesus, anak domba di situ siapa, toh? Macet kan? Minum habis. Satu gelas besar habis, abang kopi. Oh, abang ini satu gelas besar kopi habis loh. Kalau kopiku cuma secangkir doang, Bang. Ini sudah dari jam 5 tadi. Saya bikin. Wih, kopinya segelas gede gitu, Bang. Ya, jangan itu nanti kolesterol, Bang. Jangan banyak-banyak. Saya tidak tahu minum kopi. Ini daun teh. Maksudnya teh, air teh, baik-baik. Kalau bukan Yesus, siapa anak domba di situ, Bang? Sini tidak ada Yesus, Bang. Iya, makanya saya tanya, kalau bukan Yesus, siapa anak domba yang kawin di situ? Ini berceritakan tentang perjamuan anak domba. Berarti perjamuan yang sudah untuk makanan yang dipersembahkan. Tapi perikopnya bukan perjamuan makan, perikopnya adalah perjamuan kawin. Iya, perjamuan kawin anak domba Allah. Iya, siapa anak domba Allah? Siapa anak domba Allah kalau bukan Yesus? Anda tahu atau tidak? Kalau tidak tahu, saya tunjukkan ayatnya. Kalau Yesus adalah anak domba Allah. Yang dipersembahkan buat Tuhan. Jadi Eh, perjamuan makanannya dipersembahkan buat Tuhan. iya, siapa anak domba Allah itu kalau bukan Yesus? Iya, mengerti barang yang dipersembahkan atau tidak? Eh, anak domba Allah itu siapa? Kamu memang Saya jadi pusing ngadepin abang nih. Abang cari yang pinter, Bang. tidak ada di situ bilang Yesus. Iya, kalau bukan Yesus, siapa anak domba Allah di situ, Bang? Dalam iman Kristen itu yang disebut anak domba Allah itu siapa? Yang saya tanya kamu punya tema Yesus lah. Nih saya tunjukkan ayatnya. di mana? Dibuka ya. Abang buka ya. Di mana bilang Yesus? Iya, anak domba Allah itu Yesus, Bang. Tidak ada yang bilang situ. Oke, kalau ada yang bilang gimana? Jangan ngomong kosong kuat. Nah, coba buka Yohanes 1:29. Coba dibuka.
Injil Yohanes pasal 1 ayat 29, anak domba Allah itu adalah Yesus. Coba abang buka. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29, anak domba itu adalah Yesus. Coba dibuka. Yohanes berapa? Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Lihat, Yesus lewat, dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Nah, siapa anak domba Allah di situ? Sini kan Yesus. Yesus. Jadi anak domba Allah ini yang disebut sebagai anak domba Allah itu cuma Yesus. Nah, Wahyu 19 ayat ke-7, siapa anak domba di situ? Tapi itu bukan tentang perkawinan. Astagfirullahaladzim. Mau tenim pantesan abang dukung IDF. Pantasan abang dukung IDF. Ternyata abang nggak bisa membedakan kalau Yesus itu anak domba Allah. Perkawinan perjamuan toh? Coba dibaca lagi. Wahyu 19 ayat ke-7-nya dibaca lagi. Pelan-pelan, yang kencang dibaca. Anda waktu ini Wahyu 19. Wahyu 19 ayat ke-6 sampai 7 dibaca kencang. Pelan-pelan. Perjamuan kawin anak domba Allah. Nah, perjamuan kawin anak domba Allah. Siapa anak domba Allah di situ? Kalau bukan Yesus. Ya, Loh, Yesus, kok bukan? Yesus kan, anak domba Allah di situ Yesus. Jadi perjamuan kawin Yesus. Oke, dibaca. Ini bukan tentang perkawinan anak manusia. Astagfirullahaladzim. Anak domba Allah itu adalah Yesus. Yohanes 1 ayat ke-36, Yohanes 1 ayat ke-29, Wahyu 19 ayat ke-7, perikopnya perjamuan kawin anak domba Allah. Siapa anak domba Allah? Oh, ini bukan manusia katanya. Tahu perjamuan? Iya, tahu. Itu berupa apa? Ya, kawin bang, prasmanan kita. Perjamuan. Iya, perjamuan kawin di situ. Kamu kalau di kita bukan. Aduh, udah mau nangis aku, nggak tega bang, selama. Udah betul aja bang, nggak tega aku. Sampai daruda, kalau bahasa Sundanya itu daruda. Sampai mau nangis bang, nggak tega aku. Udah bang, turun aja belajar ya. Nandar, kamu tuh yang terlalu bodoh, terlalu nandar. Sampai suaranya gemeteran aku, nggak sinkron dengan badannya gede, muka serem tapi mau nangis bahas Alkitab. Mohon maaf bang ya, abang belajar aja dulu ya, saya nggak mau abang mempermalukan teman-teman Kristen lainnya. Udah abang turun aja dulu, aku nggak tega bang, sumpah. Badan gede, ya muka tampang serem, bahas Alkitab Yesus kawin mau nangis, nggak tega aku bang. Mohon maaf bang, abang belajar aja dulu, aku nggak tega lihat abang. Aku nggak tega lihat abang. Udah abang belajar aja dulu. Ya, saya tidak memaksakan Islam kepada abang, tetapi untuk mengenal kebenaran Islam abang belajar aja dulu. Saya mau ikut kamu. Oh, mau ikut saya? Coba asyhadu. Ayo, mau ikut saya biar Anda selamat. Yuk. Sampai mati pun tidak akan pernah terjadi. Oh, tadi katanya mau ikut saya. Gimana sih abang nggak konsisten? Makanya itu telinga tuh dengar, jangan telinga tuh banyak. Oh iya. Jadi udah abang turun aja, aku nggak tega lihat abang. Cari aja yang Kristen yang pintar bang. Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Semuanya bodoh kata. Oh abang jangan menghina loh. Masa semua orang Kristen bodoh? Jangan begitu bang. Itu teman dari seagama abang. Udah. Gini aja bang, kan banyak apologet Kristen tuh, ada si Elia Miron, ada si Bom Bom, ada si Edi Sidabutar. Coba cari mereka, suruh debat dengan saya. Daripada abang bebuk, bikin malu orang-orang Kristen, udah abang turun cari aja mereka. Abang curhat ke mereka, tolong kalahkan Nandar gitu. Ini bahas Yesus kawin kok nggak ada yang sanggup mengalahkan Nandar gitu. Coba abang cari loh. Kamu semua mau kosong saja tuh. Tuh, kok omong kosong. Kamu itu mau kosong.
Ya udah, sekarang saya tanya, anak domba Allah yang kawin dalam Wahyu 19 ayat ke-7 itu siapa kalau bukan Yesus? Terus saya tanya situ, perkawinan Yesus. Iya, betul Mana lah. perkawinan Yesus dan Yesus kawin mana? Wahyu 19 ayat 7. Nah, tidak ada. Itu mau kosong saja. Itu tentang perjamuan, maka yang dipersembahkan buat Kalau Tuhan. bukan Yesus siapa di situ, Bang? Jangan kamu mau kosong saja, Nana. Aku nggak enak, nggak tega liatnya, Bang. Udah, Abang turun aja, Bang ya. Nggak enak aku, Bang, sumpah, Bang. Abang saya turunkan, aku nggak mau membuat orang menangis di komalku. Badannya tegap, mukanya mirip Mike Tyson, tapi hampir nangis bahas ini. Kasihan. Kasihan, Bang, udah aku nggak mau abang nangis. Muka-muka debt collector, tapi bahas Alkitab mau mewek dengan saya. Mohon maaf ya, nggak tega aku, Bang. Udah, abang jangan naik ke saya, Bang. Cari yang pinter aja. Cari si bom-bom. Saya tidak menerima yang close cam ya. Saya hanya menerima orang yang on cam. Bubuk. Lala, Kristen atau Muslim? On cam. Salah naik. Lala. Si Lala ini. Oke, Lala turun. Kalau nggak on cam. Kasihan IDF nih. Yang Muslim tolong nggak usah naik dulu ya. Kita yang Kristen. Kalian mau ngapain? Tuh kan. Cari pendeta debater Kristen yang paling hebat. Cari kalahkan saya. Tanya umat Islam. Ya, kalau saya kalah bahas Yesus kawin itu tidak ada pengaruhnya. Mau Yesus kawin, mau tidak kawin, tidak ada pengaruhnya buat umat Islam. Coba kalahkan saya. Saya jamin sampai dunia kiamat tidak ada yang sanggup mengalahkan saya debat masalah pernikahan Yesus. Itu datanya nggak bisa dibantah. Dibantah pakai apa? Coba cari. Masa debater Kristen di TikTok nggak ada yang berani sama saya? On cam syarat saya. Saya orangnya introvert. Satu lawan satu. Masa nggak ada yang berani? Bom-bom mana bom-bom? Ya, siapa lagi? Elia Miron mana? Nama aslinya Jonggi Sitorus. Nama aslinya Jonggi Sitorus. Si Bom Bom nama aslinya Daud Sengklek. Siapa lagi? Edi Sidabutar. Siapa lagi? Terserahlah siapa aja. Boleh. Siang penting on cam saya mah. Percaya sama gua kalau debat sama gua satu lawan satu. Gua itu debater single fighter. Gua nggak pernah cari pertolongan orang lain. Lu satu, gua satu. Masa nggak ada yang sanggup mengalahkan saya? Kalau gua debatnya on cam. Kalau mau debat close cam silahkan ke room yang lain karena gua orangnya introvert. Makanya gua nggak bisa debat rame-rame. Gua itu orangnya kalau debat satu lawan satu. Dua lawan dua gua bisa. Tandem gua bisa. Tapi ada ketidakpuasan kalau tandem itu. Mau tandem dengan siapapun. Yang namanya tandem itu nggak puas saya. Jadi saya nggak bisa mengeluarkan unek-unek saya semua. Nah kalau satu lawan satu saya keluarkan unek-unek saya semua. Jadi masing-masing debater muslim punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kekurangan saya itu suka sendiri kalau debat. Ya, itu kekurangan saya. Udah dibilang, aduh.
Silakan on cam. Kok wajahnya mirip aku waktu remaja? Ini wajahnya Halo. mirip aku ketika remaja ini. On cam. Waduh, Anda belum bisa on cam. Nih teman-teman, kalau mau tahu wajahku ketika remaja mirip ini tuh waktu remaja. Tuh bener ini mirip aku nih waktu masih muda. Ya. Apa ini? Iya, waktu aku masih muda wajahnya mirip kamu ini fotonya nih. Oke lah. Ternyata ada wajahku waktu muda, waktu ABG. Mirip wajahnya, fotonya mirip. RK nama aslinya Michael. Michael dia. Mikael. Siapa itu tadi? Dehe tadi calon mualaf taikir. Yang mana Dehe? Nggak ada Dehe di sini. Mana ada Dehe? Silakan on cam. Salah naik. Kalau kalian mau tidak on cam, saya telepon Rifa. Kalau tidak mau on cam, saya telepon si Rifa. Kalau si Rifa itu bisa tidak on cam, tapi kalau sama saya wajib on cam. Gak ada si Nehe Nuhanehe. Gak ada yang naik si Nehe itu, gak ada. Rifa, lu lagi nyantai enggak? 15 menit lagi. Ya wes, ditunggu ya. Ya, aku lagi live nih. Tapi outnya nggak ada yang berani. Ya wes. Nah, kalau tidak mau on cam nanti sama Unirifa ya. Kalau Unirifa ini tidak apa-apa, tidak on cam. Kalau sama saya on cam. Kenapa? Saya orangnya introvert. Kalau nggak on cam nggak afdol. Halo, Silakan Nanda. on cam. Aduh, Anda belum bisa on cam, nanti aja sama Rifa ya. Saya nggak Belum bisa. bisa enter. Iya, nanti aja sama Unirifa ya. Kalau sama saya wajib on cam. Saya debater single fighter. Nggak bisa saya debat rame-rame. Makanya kalau saya rame-rame pasti saya diam kan. Karena saya nggak bisa debat rame-rame. Saya debatnya single fighter. One by one. 1 lawan 1. Kalau sama saya jangan takut. Kalau Anda sendiri pasti saya sendiri. Silakan on cam, Putra Sin. Hari-hari saja kau tidak ada kerja kah? Macam mana pula kau? Keluar. Kau On cam. hari-hari saja urus. Ngapain kau urus kan punya Dasar itu kau urusin tuh di Muriwali, masjid, di Muriwali, dasar anjing kau, babi kau. Hari-hari saja lain cari koin. Goblok, dasar babi. Baik-baik, naik baik ya. Kalau lu baik-baik, gua baik-baik. Ya. Ya, silakan on cam. Oh, belum bisa on cam, nanti sama Unirifa aja. Kalau saya nggak mau menghadapi orang yang close cam. Kalau saya on cam. Kalau mau close cam nanti sama Unirifa ya, 15 menit lagi. Tuh teman-teman lihat nih ya, kelakuan para pengikut Rasul Paulsu. Masa masjid dicoret-coret tanda salib? Aduh, mau provokasi lo ya. Lu kalau nggak bisa ngalahin debat, jangan provokasi lo. Masjid dicoret-coret pakai ini salib. Bluetooth connected. Nih teman-teman, mereka ini ajaran si Rasul Paulsu dari Tarsus. Masjid dicoret-coret guys. Mana nih? Ini teman-teman ya, kelakuan para pengikut Rasul Paulsu, masjid dicoret-coret salib, masa tanda berhala
Sudah kemarin mencuri begini lagi. Banyak tanda-tanda salib di pagar masjid, di dalam. Rame orang Nih teman-teman, hati-hati ya. lagi. Habis dicoret-coret semua pagarnya masjid. Baru dicoret-coret tanda salib begini. Sudah kemarin mencuri begini lagi. Banyak tanda-tanda salib di pagar masjid, di dalam. Rame orang lagi. Habis dicoret-coret semua pagarnya masjid. Ajaran si Rasul Paulus ini begini. Tetap waspada umat Islam di Morowali, para oten sengaja memprovokasi bikin kerusuhan seperti poso. Umat Islam jangan mudah terpancing. Masa masjid ada simbol-simbol berhalanisme. Ya menurut Islam kan ini berhala kan. Masa kalau lu berani debat sama Baru gua. dicoret-coret tanda salib begini. Kalau lu berani debat sama gua, kalahkan gua. Mana pendetamu yang paling pintar? Jangan masjid dicoret-coret lu, dasar iblis. Masjid dicoret-coret pakai tanda berhala. Dalam agama Islam itu berhalanisme, kekafiran. Dalam Islam itu tanda kekafiran itu. Malah debat kalah, malah main coret-coret. Lu kalau mayoritas Kristen di sana lu berani. Coba lu di sini minoritas. Dasar lu. Girilan mayoritas lu, tingkahmu tuh sok-sokan lu. Masjid dicoret-coret lu. Kalau gua ada, gua gampar lu. Gua tonyok lu. Dasar lu. Lu mau kejadian puasa berulang. Ya habis kau nanti. Dasar iblis. Saya nggak mau naikin yang close cam. Dasar ajaran iblis. Masjid dicoret-coret tanda kekafiran. Lu kalau berani langsung saya mau berdebat gitu. Biar gua yang hadapi. Cari pendetamu, cari debater Kristenmu yang paling hebat. Kalahkan nih debater dari tanah Sunda, keturunan Prabu Siliwangi. Aing mau kocapkeun dina hiji wanci. Ya Raden Gatot Kaca nyarorot ka tina awan-awan. Emut karena purwa daksina, purwa eta wiwitan. Daksi eta pikiran. Allah kadala semar badranaya. Aing Raden Gatot Kaca. Tega lara, tega. Tega pati, tega. Hutang nyawa dibayar nyawa. Hutang wirang dibayar wirang. Hutang pati dibayar pati. Ora wani dening apa? Kowe lanang aku lanang. Allah kadala semar badranaya. Ceder kon. Sini. Kalau berani lawan saya. Ngedalang bisa, berdebat bisa, khotbah bisa, ceramah bisa. Debater dari tanah Sunda, ceder kon. Jadi kalau beraninya jangan coret-coret dong, ya. Berani lu hadapan langsung. Berani coret-coret masjid lu, dasar iblis. Yang coret-coret ini iblis. Masa coret-coret dengan tanda kekafiran semacam ini di masjid? Lu kalau berani langsung head to head. Ya. Masa beraninya tanda salib di masjid? Bluetooth connected. Nih. Habis dicoret-coret semua pagarnya masjid. Baru dicoret-coret tanda salib begini. Nah ini, lu kalau berani jangan coret-coret tanda kekafiran semacam ini. Ini dalam Islam tanda kekafiran ini, tanda musyrik. Lu kalau berani debat dengan gua selalu stay on di sini. Mana pendetamu yang paling hebat? Mana debater Kristenmu yang paling hebat? Hadapi debater single fighter Yonatan Andar. Kalau debat sama gua yang gua nggak main keroyokan, emangnya lo di room keroyokan gua mah 1 lawan 1. Gua tidak pernah mendompleng ilmu orang lain. Apa yang gua punya anugerah dari Allah, itulah yang gua ladenin lu. Gak berani kon, ceder kon. Sama si RK aja bubuk. Yesus ternyata kawin. Ya kan? Cari yang paling hebat. Gak ada yang mampu mengalahkan saya. Bukan karena saya pintar, bukan. Bukan karena saya hebat, bukan. Tetapi karena kebenaran Islam. Dasar iblis. Beraninya coret-coret masjid, dasar iblis.
Sini kalau berani. Coba, mana debater Kristen yang sanggup mengalahkan Yesus kawin usia 18 tahun? Gak ada kan? Coba siapa? Si RK aja bubuk. Coba lihat di YouTube gua tuh. YouTube-nya masih ada. Nggak bisa jawab. Muter-muter. Di YouTube-nya masih ada tuh. Ya coba aja cari YouTube Yonatan Nandar. Ya cari di live. Di live ya itu. Nggak bisa jawab. Malah muter-muter. Cari debater Kristen yang paling hebat. Gua tunggu sekarang. Nggak ada yang berani sama gua. Sama gua, koroyokan gua nggak pernah. Lu satu, gua satu kalau debat. Gua nggak pernah cari pertolongan. Gua nggak pernah dompleng ilmu orang lain. Lu sendiri, gua sendiri. Ya, yang penting on cam gua mah. Silakan on cam. Silakan on cam. Tidak. Selamat On pagi. cam. Lu dengar regulasi gua nggak? Di room gua wajib on cam. Kalau nggak on cam turun. Muslim Kristen sama aja. Turun. Oh gitu. Iya on Tapi cam nggak? pertama saya skip dulu. Jangkrik lu. Pesantren itu loh, kamu lihat Dasar iblis kon. Babi. Lu gua bilangin kalau naik ke sini on cam, babi. Dasar otak babi. Lu kalau gua tuh gua kasih tahu, Muslim Kristen naik ke room saya wajib on cam. Kalau mau close cam nanti sama si Riva. Kalau sama gua 1 lawan 1 on cam. Jangankan elu yang Muslim aja kalau naik tanpa on cam gua nggak terima. Dasar babi kau. Ya. Silakan on cam, Tambunan. Nah, gitu dong. Jangan nangis bro, belum apa-apa sudah mau nangis. Lu mau ngapain lu kalau lu lagi di mana nih? Lu lagi di Alfamart ya? Lagi jaga parkir. Udah, dasar lu. Lagi di Alfamart jaga parkir mau sok-sokan debat. Lu jaga parkir aja udah. Gua tahu itu Alfamart karena di atasnya itu logo Indomaret ya. Lu kalau lagi jaga parkir udah jaga parkir aja. Nanti lagi jaga parkir mau debat lu. Parah lu. Nebeng wifi, ya. Nebeng wifi. Gimana caranya ini, Pak? Silakan on cam Bapak. Muslim Kristen di sini wajib on cam. Matur sakalangkong. On cam. Nah, sudah bisa. Matur sakalangkong. Mak bede remat ayo. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Bapak. Ini beneran ini Yesus kawin usia 18 tahun. Ini tema, Pak. Tema diskusi Yesus kawin usia 18 tahun. Tidak ada debater Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya Yesus kawin usia 18 tahun. Ini tema, betulkah itu? Ya kita diskusi. Selama ini belum ada yang mengalahkan. Menurut Ustadz Abdul Somad, takabur lil mutakabir sodakoh, sombong kepada orang sombong itu sedekah. Kalau saya sombong kepada saudara saya sendiri, sesama orang beriman, sesama orang muslim, itu adalah dosa besar. Tapi sombong kepada orang yang kafir, yang menghujat, itu pahala. Bagus. Iya, kalau sama saudara sendiri kan ada ayatnya, ruhama bainahum, asida'u alal kufar, ruhama bainahum. Jangan kebalik. Sama orang kafir ruhama, sama sesama muslim asida, itu kebalik. Kalau saya sama kafir asida, kalau sama sesama muslim ruhama bainahum. Ya kafir dimilah ya. Iya, kalau kafir jimi ruhama, tapi kalau kafir harbi asida walil kufar. Ya kafir yang memusuhi ya. Iya, betul.
Ya, Kalau ada yang mau ya, silakan. Anda mau bertanya apa? kawinnya usia 18 tahun. Baik, gini aja. Ini temanya memang sangat sensitif. Jadi yang bertanya ini harusnya orang Kristen. Ya, Anda Muslim ya. Ada pertanyaan selain itu? Nanti kalau mau seluk-beluknya ada di YouTube saya, ada di YouTube Yonatan Nandar, ada debat saya sama si RK, ditonton silakan. Ya, baik Bapak, makasih. Saya kira ini pembahasan sangat sensitif buat orang Kristen aja. Assalamualaikum. Jadi yang naik orang Kristen aja, kalau mau bertanya, berdebat, ayo berdebat kita. Saya belum ada yang sanggup mengalahkan gua nih. Kalau ada gua ngalahin gua tema ini, coba tunjukkan videonya yang mana. Kalahnya di mana? Karena data terkait pernikahan Yesus itu datanya banyak gitu loh. Akurat. Bukan hanya satu datanya. Kalau debat sama gue on cam, kalau nggak on cam saya tidak nerima. Dan kalau Anda belum bisa on cam jangan naik. Sudah dibilang yang Muslim aja teman dekat siapapun yang belum on cam nggak saya bakal terima. Karena keadilan itu berlaku untuk semua. Ada Dewi Persik. Kak Dewi Persik, Anda Kristen atau Muslim? Aku Muslim. Aduh, Muslim salah sasaran nih. Kakak, aku tuh debater Muslim. Aku cari yang Kristen. Aku mendakwahi mereka di dalam kebenaran Islam. Kalau kakak Muslim, aduh, saya bukan PK-PKan kakak. Makasih ya kak ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, mohon maaf ya. Saya kira Kristen. Aduh, Oten gak ada yang berani. Coba mana debater Kristen yang berani? Kalau berani kan tinggal naik aja kan? Gak ada loh yang berani sama gua. Siapa coba yang berani naik? Bom-bom gak berani. Si Joseph gak berani. Si RK kemarin bubuk. Siapa lagi? Mana yang berani? Siapapun gua hadapi. Bambang Nursena bila perlu ayo. Karena saya ini menurut para alim ulama, al-insanu ma'halul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Saya bisa kalah debat. Kalian pikir saya malaikat, kalian pikir saya nabi, kalian pikir saya orang rasul. Saya ini manusia biasa, kalah debat bisa. Tetapi debater Kristen mana yang sanggup mengalahkan saya? Jeter kon. Mana coba, gak ada yang berani kon. Bobok. Ya. Ingat, di sini roomnya on cam, tidak on cam, sorry. Aduh, Anda belum bisa on cam, mohon maaf. Waalaikumsalam, belum bisa on cam. Kalau tidak bisa on cam, di sini khusus yang on cam. Tidak on cam, mohon maaf. Bang, Muslim boleh naik? Boleh, syaratnya on cam. Silakan on cam. Bapak. Nah. Halo Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak Syamsir. Iya Bang, aku baru ketemu lagi sama abangku, Gurunda. Bukan Gurunda. Kalau Gurunda itu gelar buat Bang Juma. Kalau saya gelarnya evangelis. Oh evangelis. Jadi cuman Iya. Bang Suma yang dari Makassar. Kan aku dari Makassar juga Bang. Iya, kalau jadi Kebetulan- gini, debater Muslim itu punya core of value-nya masing-masing. Kalau si Rifa, Bunda Gembala. Kalau aku, Evangelis Yonatan Nandar. Kalau Bang Juma, Gurunda. Jadi kalau aku dengar disebut Gurunda itu nggak enak itu dengernya. Karena itu bukan Soalnya-
bukan value aku gitu, bukan core of value aku. Kalau core of value aku evangelis Yonatan. Soalnya takutnya nanti kalau aku nggak manggil kayak gitu, abangku, nanti salah pengucapan lagi kayak gitu. Kena nggak harus dimanggil Bang Nandar aja nggak apa-apa. Oh gitu ya bang. Karena kemuliaan dan kehormatan ini dari sisi Allah. Ya, kita dipanggil apapun, tapi kalau menurut Allah jelek ya kita jelek. Saya nggak butuh penghormatan dari manusia. Saya disebut Nandar, disebut SPBU, itu nggak masalah. Yang penting di sisi Allah, saya menjadi orang yang beriman, saya menjadi umat Nabi Muhammad, saya husnul khotimah, itu saja sudah cukup. Mau disebut Nandar, mau disebut Monyong, mau disebut SPBU, mau disebut apapun itu saya nggak ngaruh. Yang penting saya nanti kalau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah menjadi umat Nabi Muhammad, itu yang penting. Amin. Penghormatan manusia saya tidak peduli. Begitu. Siap-siap abangku. Mau disebut Monyong juga nggak apa-apa. Emang Monyong. Gak mungkin lah bang, mau panggil Monyong. Iya nggak apa-apa. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Saya mau bertanya sedikit masalah. Ya, apa tuh? Masalah, boleh saya bertanya masalah? Suaranya kecil, Pak. Mohon maaf ini, suara Bapak kok jadi kecil tadi udah. Kalau gini besar. Ya, coba. Gimana hukumnya kalau nikah siri itu? Gimana hukumnya Nikah siri, artinya itu nikah sah. siri? Iya. Wah, ini Bapak udah mau nikah siri aja nih. Enggak, cuman bertanya. Baik, saya jawab setelah ini Bapak turun ya, karena ini nggak ada korelasinya dengan tema saya. Oke, siap. Jadi sebetulnya nggak ada istilah nikah siri, itu nggak ada. Nikah ya nikah. Kenapa disebut nikah siri? Karena tidak tercatat oleh negara, makanya disebut siri. Nikahnya sah, tetapi hak sebagai wanita terkesampingkan. Kalau dia punya anak atau apa, itu nggak tercatat di negara. Nah, Islam melarang sebuah kejoliman. Ya, jolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Al-Quran sudah mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Pemerintah sudah menetapkan kalau nikah harus tercatat di KUA. Ya, kita kenapa nikah siri? Siap, Bang. Nanti kalau istrinya ada apa-apa, dia nggak bisa mendapatkan haknya. Sedangkan Islam menjunjung tinggi sebuah keadilan. Ya, Islam tidak boleh menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nikahnya sah, tapi cara perlakuan Anda kepada seorang wanita itu yang zolim namanya. Kalau dia hamil, Anda tiba-tiba pergi, mereka nggak bisa menuntut. Kenapa? Karena tidak tercatat. Nah, Islam melarang kezoliman. Kalau mau nikah ya nikah yang benar. Kalau masih takut dengan istri ya nggak usah poligami. Begitu, brother. Enggak, teman-teman, soalnya ada Kecuali misalnya pengen udah ngebet banget nih, ini manuk ini pengen banget bersarang gitu kan. Besok misalnya nikahnya sebulan lagi nih, udah daftar di KUA, udah daftar. Tapi ini burung nih, aduh pengen banget masuk nih burung. Nikah dulu lah, nggak apa-apa. Nikah dulu secara agama itu baru. Tapi kalau niatnya nikah siri tanpa ada tercatat ya itu jangan. Misalnya nikahnya sebulan lagi, udah daftar di KUA misalnya. Tapi ini burung nih udah pengen banget masuk nih, aduh udah gak tahan, ya udah nikah dulu, nikah siri. Bukan nikah siri ya, nikah agama dulu. Nah, sedangkan nikah tercatatnya misalnya sebulan lagi ya udah nggak apa-apa. Daripada berzina ya sudah nikah dulu. Gitu. Teman-teman yang di bawah, bukan makanya aku nggak mau sesuaikan dengan tema yang di atas, teman-teman ya, dia yang di bawah. Udah, nggak usah dijawab yang di bawah. Anda sedang berbicara dengan saya. Paham sampai di sini? Oke, Pak. Oke, siap. Iya, jadi kalau kita memang niatnya nikah misalnya nggak tercatat itu ya nggak boleh ya. Karena mudaratnya lebih banyak. Kecuali nih kita mau menikah seorang wanita, udah daftar di KUA, udah. Tapi burung ini udah pengen banget nih menusuk gitu kan. Burung ini udah nggak tahan gitu. Ya udah nikah dulu daripada berzina. Nah gitu. Itu nggak apa-apa. Karena udah jelas nih nikah sebulan lagi di KUA. Burung oten. Oke, Bang. Makasih banyak. Oke ya. Bang. Sudah kasih Assalamualaikum. kesempatan. Oke. Iya, karena sama
Saya juga burung saya suka nggak tahan. Aduh. Masa double? Emang double? Ya, Oke, sekarang Nandar, ya, coba beri saya data dulu ya. ya, Coba beri saya data dulu tentang Yesus kawin 18 tahun itu, coba. ya. Baik. Mm-mm. Di dalam kekristenan, Yesus dihilangkan Data. ini gua baru mau ngomong, gua nggak pernah menyampaikan sesuatu tanpa data, makanya gua ngomong dulu. Data. Lu diam. Oke, lu mau langsung data boleh. Ntar saya pakai kacamata dulu. Silakan. Ya, sabar ya. Silakan Nandar. Iya, boleh, sabar. Baik. Dengarkan baik-baik ya. Silakan. Ya, baik. Saya kecilkan dulu layar Anda. Ya, Anda tetap on cam. Ambilnya, oke, silakan. Kecilkan layar saya dulu Ya, ya, Bapak. oke ya. Nah, teman-teman, ini ada satu-satunya pakar Ibrani dari kalangan Kristen namanya Rita Wahyu. Setelah saya amati, memang beliau bahasa Ibraninya bagus karena beliau sekolahnya di Haifa, Israel ya. Benar dia lulusan sana. Jadi satu-satunya Kristen yang pakar Ibrani ya ini namanya Rita Wahyu. Nah, Rita Wahyu menjelaskan bahwa ada tahun yang hilang dari Yesus yaitu 17 tahun. Nah, kita buka. Namanya The Lost Year of Jesus ya. Mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Ternyata Yesus itu dihilangkan dari Alkitab. Dihilangkan dari sejarah Bible. Bible menutupi 17 tahun kisah Yesus. Nah, Mana mengatakan iya, Bible menutup? ini gua lagi ya memang nggak ada. Makanya lu cari di dalam Bible di mana usia Yesus. Tulis jangan. Gua lagi ngomong lu Mana katanya mau datanya nunjukkan Yesus data. kawin Ini usia datanya. 18 tahun? Ini datanya. Mana datanya? Itu datanya. Mana yang Tuh. Oke, mana yang dikatakan di situ Yesus kawin 18 tahun? Iya, makanya lagi gua tunjukin. Elunya jangan tantrum. Mana yang Iya, dikatakan? gua tunjukin, elunya diam ya. Gua tunjukin, lu diam. Perhatikan ini. Nah, perhatikan ke bawah. Nah, ini. Di manakah Yesus ketika berusia 12 sampai 30 tahun ini? Di manakah Yesus ketika berusia 12 sampai 30 tahun? Nah, Ibu Rita Wahyu menjelaskan. Nah, di mana penjelasannya ini nih? Apa-apa saja yang dilakukan oleh Yesus. Nah, perhatikan ini. Ya. Nih. Lu lihat sini. Nah, dan mulai usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum. Jadi kenapa Yesus baru muncul 30 tahun? Karena baru boleh mengajar pada usia 30 Datanya tahun. dia kawin 19 tahun. Dudul, gua mau belum baca, gua belum selesai. Gimana sih? Ada yang diberikan data kawin usia baik. 18 Dalam tahun. Firke Abot, Ferek Hames, Mismar Esrim, Fehat. Ya. Gua lagi baca, diam. Gua lagi baca, diam. Gua lagi membaca. Astagfirullah. Nandar. Gimana Anda mau diskusi? Jangan nyanyi, datanya lah. Ini apa nih? Ini baca apa? Coba dibaca. Apa tuh? Yang berkata di situ siapa? Yang Ibu Rita berkata Wahyu. siapa? Hah? Ibu Rita Wahyu. Kalau dalam Islam usia 18 tahun ini datanya kan kamu mau tanya datanya di mana? Ini apa nih? Usia 18 apa? Dasar. Usia 18 tahun ngapain? Udah gini aja deh, lu mah nggak bisa diajak. Lu nggak bisa diajak. Lu minta data, setelah gua tunjukin data, malah lu nya nggak bisa diam. Kan lu minta data, gua tunjukkan datanya, tapi lu diam. Kewong. Jangan kesetanan dulu. Iya. Oke, Iya. terdapat. Oke.
dalam iman Kristen Hmm. yang diimani apa? Buku apa? Alkitab. Alkitab. Mau dari Alkitab? Mau. Oke, silakan tunjuk dari Alkitab yang Yesus. Wahyu 19 ayat ke-7. Jangan congor, bukakan. Iya baik, saya bukakan. Mengatakan itu Yesus Ya, kawin ulunya 8 diam. Katanya mau dibukain, ulunya diam. Bukakan dulu. Iya, saya bukakan. Saya bukakan ya. Bukakan. Kalau dari sejarah nggak mau, oke, kita bukakan. Bukakan dalam Alkitab Coba lu mengatakan yang Yesus. baca tapi ya, lu yang baca ya. Coba lu baca. Mana? Coba dibaca. Wahyu 19 mana dikatakan kawin 18 tahun. Iya, yang penting kawin kan di sini ayatnya. Coba. Kawin 18 tahun sesuai Iya, dengan datamu. kalau usia 18 tahun itu sejarah Yahudi. Nandar. Kalau Yesus kawin, Sesuai temamu Nandar. ya, Janganlah iya, di sini lari. iya. Di sini Usia 18 tahun kawin itu berdasarkan sejarah Yahudi. Tapi kalau kau minta sejarah kawin, Yesus ada di Wahyu 19 nomor 7. Dibaca. Dibaca. Ya dibaca dong, dibaca coba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar, orang banyak seperti desa air dan mana dikatakan Ya, kawin dibaca 18 dulu. tahun. Bacanya setengah-setengah, dibaca dong. Dibaca loh. Aku tunjukkan datanya, dibaca belum dibaca. Sekarang Ya. lihat. Apa Sebentar itu? Nandar. Oke, sebentar. Kemana-mana. Apa tuh? Melainkan kalau Aisyah sendiri berkata, ya Nabi mengawin Aisyah saat aku berusia 6 tahun kata Aisyah. Iya. Terus masalahnya di mana? Muhammad di situ Masalahnya di mengawini mana? bocil. Enggak, masalahnya di mana? Jangan, Masalahnya di mana? Nandar. Kalau Dengar Nabi Muhammad dulu. menikah itu nggak ada masalah. Masalahnya Yesus kawin. Dulu, Nandar. Masalahnya Dengar Yesus dulu, kawin, Nandar. brother. Nandar. Jangan kawin. Dengar dulu. Jangan Lain kasih ditanya, lain dijawab. Tantrum. Malah ketawa. Yesus kawin nggak di sini ayatnya? Saya tanya. Jeder Anda. Ketawa-ketawa. Yesus kawin nggak di sini? Saya tanya. Coba Anda baca ini. Yesus kawin apa tidak? Kasih mama pedofil. Dasar anjing kau. Dasar dubur berdarah kau. Inilah akhlak pengikut Rasul palsu dari Tarsus. Naik-naik malah kejang-kejang. Dasar iblis kau. Ajaran kasih dari iblis. Kalau nggak mampu mengalahkan saya, begitu. Pengikut Rasul palsu dari Tarsus. Muslim. Kristen atau Muslim? Enggak. Hah? Kristen. Oke, Kristen. Saya seorang penginjil, kakak. Oh gitu. Iya. Tema saya perkawinan Yesus. Kenapa terdiam? Nggak apa-apa. Yuk kita buktikan yuk. Yesus kawin yuk. Nggak ada penontonku, kalah laku. Ya enggak, bukan masalah kalahnya. Yuk kita diskusi. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Atau kau yang bertanya, gua yang menjawab? Nggak mau. Gua yang nanya, lu jawab. Nggak mau. Gak mau. Mau diskusi Ya. atau enggak? Enggak. Ya sudah kalau enggak. Mana cara keluarnya nih? Lu keluarin. Aku pun tak tahu. Gak tahu. Udah gini aja sekarang. Saya injil kamu daripada kamu nggak bisa keluar. Ayo kita nginjil. Baca Wahyu 19 ayat ke-7. Siapa yang kawin di situ? Alkitabku di kamar loh. Ya ambil di kamar. Nanti aku kasih ini topi. Aku tidak bisa jalan. Masa jangan bohong.
Nggak percaya. Oh, lagi. Aku lagi sakit. Oh, ya udah cepat sembuh ya, Dek ya. Ya, doakan ya. Iya, mudah-mudahan Ade cepat sembuh dan Allah memberikan hidayah kepada Ade ya. Allah. Iya, Tuhan daripada Yesus kan Allah Subhanahu wa taala. Yesus tuh punya Tuhan. Kakak, Ade, mau saya tunjukkan deh ayatnya. Yesus punya Tuhan. Aduh. Enggak, ini ayat ini. Saya penginjil, saya tahu Alkitab. Ini saya tunjukkan ayatnya, Dek ya. Saya berbicara ayat, bukan berbicara asumsi, kecuali saya nggak ada ayat. Yesus itu punya Tuhan, Tuhannya Yesus namanya Allah. Di mana Markus 12 ayat 29, adekku. Ini, Dek. Lihat adekku. Ya. 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 Yang mengatakan ya, menjelek-jelekan Islam itu seperti apa gitu kan, mengatakan bahwa Islam itu mengajarkan KDRT di surat An-Nisa. Bagaimana Allah memberikan perumpamaan, pukullah istri-istrimu. Pukul, dorob di sini bisa bukan berarti pukul di sini enggak, tapi ditafsirkan sama dia seolah-olah Islam mengajarkan KDRT. Tidak lama kemudian muncullah berita ini. Bagaimana dia meng-KDRT dirinya, bagaimana dia menyayat-nyayat tangannya keluar darah dan dihirup. Itu yang pertama, Masa? Bang Nandar. Iya. Yang kedua, oten-oten kafir laknatullah itu selalu mengatakan bahwa Allah tuh penuh tipu daya. Ayatnya kan ada, Inna wallahu huwal khairul makirin. Wallahu Inna wallahu khairul makirin. Ya, wa huwa khairul makirin. Sebaik-baik tipu daya. Bener. Si pesundil and the gang. Pesundal aja. Nggak apa-apa, aman. Takut kena rungkat. Aku hati rungkat ini, aman. Oh ya, ya si Pesundal. Sundal. Yang geng, yang si botak, yang jelek itu ya. Ternyata mereka itu terselubung dengan kristenisasi gitu loh, dengan misionarisnya mereka mengajarkan ajaran free sex. Makarnya mereka dibuka sama Allah. Yang ngomong siapa? Pastur Sarah. Coba. Ini yang dinamakan makar, teman-teman. Ini yang dinamakan innallaha huwa khairul makirin. Wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Ya. Wa makaru wa makarullah. Mereka berbuat makar, ingin menjatuhkan. Yutfiuna yuriduna yutfiullah gitu ya, nurullah. Mereka sangat menginginkan sekali memadamkan cahaya Allah, tapi Allah balik semua. Dan yang ngomong dari Pastur Sarah gitu loh, bukan Ukhti Sarah, bukan. Ya, Pastur Sarah ya. Ya, jadi benar itu, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi mereka membuat tipu daya kepada Allah. Mereka menjelek-jelekan Nabi Muhammad, ternyata mereka sendiri yang kumpul kebo. Mereka sendiri yang homoseksual, ngomongin Bible, ngomongin keselamatan, ternyata mereka homo. Contohnya si Joseph homo, si Kiamat homo. Wah, banyak di antara mereka ini orang-orang nggak benar semua, orang-orang sakit jiwa semua ya. Iya, sakit jiwa. Makanya mereka ribut itu, mereka ini Allah bongkar ya. Jadi sekarang si Rudy Yohanes ribut sama ini, si Bom Bom ribut sama ini, si Edis. Wah, pokoknya isinya itu masalah dunia semua itu. Luar biasa, Bang Nandar. Fenomena ini ya, semua dari atas sampai bawah ya, dari luar negeri sampai sekarang gitu. Saya tuh nggak lama lihat si Sophie Katul ya, Sofiatul. Siapa nama aslinya? Eka Linawati. Nama aslinya itu Lani Ekowati. Sebetulnya dulu saya dapat bocoran, Bunda Sarah, Eka Sarah. Saya dapat bocoran dari Henritan, dulu meleset sedikit, namanya Leni dulu tuh. Ternyata Lani. Kalau dulu Leni Christine kata Henritan, saya dapat bocoran tuh. Nah, saya dapat bocoran dari Henritan, si Henritan dapat bocoran dari si Saifuddin Ibrahim. Nama si Sob Katul itu katanya Leni Christine. Nah, ternyata nama aslinya Lani Ekowati. Baik, Lani Ekowati juga nih. Beberapa bulan yang lalu dia mengatakan, menyoal, saya heran katanya dengan saudara-saudara muslim saya, najis gue jadi saudara lu ya, Lani Ekowati, dengar ya. Dia bilang,
Saya heran dengan saudara-saudara Muslim saya di Indonesia masih aja dijadikan komoditas negara Arab gitu loh. Bayar mahal-mahal ke sana, dikasih minum air zam-zam. Oke, fine. Itu bayar untuk tiket, untuk hotel. Pemerintah Saudi memprovide kalian menjaga Al-Haramain gitu loh. Bukan saya ini sebagai membela, tapi cobalah berpikir kritis gitu loh. Berapa juta orang yang berumroh. Terus yang kedua, dia bilang tentang sumur Zam-Zam. Itu engineer yang dibawa, itu penyulingan dari air laut. Oke, kalau gitu buktikan. Di Amazon di sana, di laut-laut di Amerika, yang negara yang kamu tinggali, yang kamu puji-puji itu, yang bagaimana mereka bencinya kepada Islam, bikinlah dengan engineer kalian yang ribuan. Bikin air Zam-Zam, jual. Biar orang nggak usah umroh, nggak usah haji lagi. Betul ya. Logikanya begitu ya. Ya kalau bisa kenapa harus yang di sana? Kenapa mereka nggak buat sendiri ya? Iya, terus pasti rasanya. Jadi apa ya, kebencian itu udah benar-benar menutupi hati, menutupi pikiran mereka gitu Iya. loh. Benar-benar. Bang Nandar. Jadi apologet mereka ini orang-orang, istilahnya orang-orang pendosa semua. Selina ngomongin apa ternyata kumpul kebo. Selina Wijaya itu kumpul kebo. Nah dulu itu dia sempat mu'alaf karena dia kumpul kebo, terjaring razia, terjaring apa ya, digerebek sama warga. Akhirnya sama warga suruh nikah. Jadi dia mu'alaf itu gara-gara nikah. Setelah nikahnya selesai ya bubar lagi. Lina Wijaya itu, Lina Wijaya. Iya, Lina Wijaya itu mu'alaf itu gara-gara waktu kumpul kebo digerebek. Ya, disuruh nikah. Nah, jadi mu'alafnya ini dijual sama dia seolah-olah dia itu mu'alaf beneran gitu kan. Padahal mu'alaf gara-gara kumpul kebo. Ya begitu. Semua mereka itu pasti Allah bongkar satu persatu. Nah, si Edi Sidabutar lihat aja nih. Dia berjanji bulan Desember rumah apologet akan berdiri. Lihat nih, berdiri apa enggak? Pasti enggak berdiri itu. Bulan Nanti apa? Bulan apa, Bang? Bulan apa? 12 Desember. bulan ini. Oh. Nah, si Edi Sidabutar Ya? 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi kita lihat nih, pasti meleset itu. Insya Allah pasti meleset itu. Pasti nanti teman-teman ternyata izinnya wah segala macam. Nandar dia itu ya, dia kan selalu menghina Rasulullah ya, menghina Nabi gitu ya, menghina ini dibilang seragam ke toilet gitu kan, seragam lama. Tapi dia menunjukkan videonya dia tidur di tikar. Kok dia meniru gaya hidupnya Rasulullah ya, sangat sederhana ya. Itu mah ini Bun, dia mah itu mah namanya apa namanya? Itu namanya biar dapat donasi banyak. Itu apa sih namanya, drama dia. Nah kan? Sekarang coba uang yang masuk itu kan ke nomor rekening yang di Indonesia, BRI kan? Oh iya ya. Iya kan? Iya. Sekarang mau mendirikan rumah apologet di Amerika, tapi galang donasinya nomor rekening BRI. Coba. Ayo, gimana itu? Iya, ngirim duit dari Indonesia ke luar negeri mahal loh. Loh iya makanya. Kalau dari Kenapa luar negeri nggak ke sini masih murah ngirim, tapi kalau dari Indonesia ke sana mahal. Iya, apalagi misalnya miliaran coba. Ayo kon. Ngirim nomor rekening BRI. Rumah apologetnya di Amerika. Masa oten-oten gak ada yang pinter sih? Ini mah siasat dia aja supaya dapat uang banyak. Iya kan? Katanya tetap berdiri rumah apologet Edis di Amerika, kamu aja yang nggak tahu botol katanya. Ya udah kita Ya, buktikan lihat aja bulan nanti. Desember. Kita lihat. Lihat aja bulan Desember di mana tunjukkan. Bener nggak rumah apologetnya ada? Ya elah ini orang, coba. Orang kalau udah kehabisan data langsung ngomong gini, nikah mut'ah kau perempuan sama si Nandar katanya. Gitu. Nandar coba lihat. Ya nama Oten itu saklek apa, otak-otak iblis semua mereka ini. Ya bayangkan ada nih di Morowali masa masjid dicoret-coret tanda salib sama mereka. Giliran nanti diperangi bilangnya aduh kita ini Islam giliran lu memang memprovokasi lu. Playing victim, bener. Playing victim bener. Bener. Nanti kalau dihabisi aduh kalian jahat, intoleran, preketek lu. Bener. Ajaran iblis begitu. Giliran kita kan umat Islam itu seperti lebah. Lebah nggak bakal mengganggu kalau tidak diganggu. Lebah itu menghasilkan madu. Tapi kalau dia diganggu sarangnya ya dikejar kan. Nah begitulah Oten nyerang-nyerang kita ya. Masa Bun? Masa Kasarah ini nih. Masa di Masjid Morowali dicoret-coret, dihapus, dicoret lagi. Sama tanda kekafiran, tanda salib.
Ada nih videonya. Coba lihat bang, Bluetooth coba lihat bang. connected. Iya, saya tunjukkan ya. Jadi mereka ini ajaran-ajaran, aduh nggak tahu ajaran apa mereka ini. Giliran dibantai, bilangnya, aduh playing back team. Mereka hanya yang ini Bun. Ya. Nih. Nih, sudah kemarin mencuri begini lagi. Banyak tanda-tanda salib di pagar masjid, di dalam. Rame orang lagi. Habis dicoret-coret semua pagarnya masjid. Baru dicoret-coret tanda salib begini. Bahaya ini. Sudah kemarin Iya, jadi kalah Bahaya debat, ini, jangan gak sampai berani kejadian berdebat. Poso terulang lagi Iya, nih. iya, itulah ajaran-ajaran Rasul palsu dari Tarsus. Masa masjid ada tanda kekafiran dicoret-coret di sini? Kalau berani debatlah sama kita. Ya, makanya mereka ini memprovokasi, giliran dibalas mewek. Ya, giliran dibalas playing back team, dasar ajaran iblis dari Tarsus. Bluetooth disconnected. Giliran dibalas mewek. Iya. Gila. Nih bilang Bang Nandar katanya, kekuatan orang Kristen tak terbantahkan kalau di dunia. Masa iya? Preketek. Di Poso aja mampus mereka. Di Poso itu kan umat Islam diperkaos sama mereka, dibunuh. Giliran ada serangan balik, pada terkentut-kentut. Mereka ini cuma ajaran palsunya begitu. Mana berani mereka. Mereka itu beraninya kalau kita sedikit, baru berani. Kalau ada balasan, kocar kacir. Ajaran iblis. Bener. Enak banget ya pakai anti rungkat ya. Tadi aku malah pakai akun kecil. Tadi aku pakai anti rungkat aja. Langsung rungkat ya Allah, ada aja. Iya. Jadi sebenarnya Nandar kan di TikTok udah lama nih, udah sering banget kesana kemari warawiri gitu ya. Itu kesimpulannya bagaimana sih mereka sebenarnya kebanyakan kan jujur mereka tuh memang yang bukan yang penghujat ya kan Pak, banyak kan yang kita diskusi juga yang memang orang Kristen yang awam gitu. Sebenarnya mereka yang memang nggak tahu itu bedanya Paulus sama Yesus itu apa gimana? Mereka ini kebanyakan dibohongi dengan terjemahan. Iya, saya menarik kesimpulan mereka ini dibohongi dengan terjemahan. Pendeta saja itu nggak ngerti original teksnya. Bahkan pendeta ada yang nggak paham. Perjanjian lama bahasa aslinya apa itu ada yang nggak paham. Kenapa? Saya itu ke gereja-gereja. Saya dulu di gereja, Kak Sarah. Ya saya nggak masuk Kristen, tapi saya di gereja dulu. Jadi kebanyakan mereka ini ya datang ya, nyanyi-nyanyi, khotbahnya cuma 15 menit. Dan khotbah pun itu ayatnya cuma satu. Mereka nggak pernah membahas satu ayat, satu pasal, sepenuhnya nggak pernah. Satu ayat emas misalnya. Saudara-saudara yang terkasih, bilur-bilur darahnya sudah menebus dosa-dosa kita, saudara. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, saudara. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, saudara. Haleluya, terpujilah Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai, saudara. Nyanyi lagi, pulang deh. Mereka nggak pernah kalau dalam Islam kan ada kajian nih, misalnya kajian ayat surat Al-Baqarah diselesaikan tafsirnya ini. Kalau mereka nggak datang nyanyi-nyanyi khotbah 5 menit, 10 menit, 15 menit, minta perpuluhan, nyanyi lagi, pulang. Jadi simpulannya adalah saya berdebat dengan pihak Kristen itu dari zaman Facebook 2009. Nah, 2009 saya debat tuh. Nandar berapa gereja dan berapa gereja yang Nandar datangin dan berapa lama berinteraksi dengan mereka itu? Saya itu ke gereja banyak. Ada gereja Advent, saya pernah masuk gereja Masih Advent hari ke-7. Bahkan saya mendapatkan girlfriend di sana. Ya. Kemudian gereja Betani saya pernah, Mawar Saron, di Betani saya mendapatkan girlfriend. Kemudian gereja Saksi Yehova saya pernah, gereja Mormon saya pernah, gereja Mesianik saya pernah. Bahkan saksinya masih hidup sekarang, Tasya.
Saya dulu di Oke, gereja. dari bentar Bang Nandar, dari yang Nandar sebutkan tadi itu apa? Kenapa ada saksi Yehova? Kenapa ada Mawar Saron? Apakah itu hanya label atau memang ajarannya berbeda gitu? Berbeda. Apa beda di konsep ketuhanannya atau apanya, Nandar? Kalau saksi Yehova tidak mengakui Yesus Tuhan. Saksi Yehova mengakui kalau Tuhan itulah Yehowa. Yesus itu ciptaan. Terus Saksi Yehova. yang lainnya? Kalau Mormon itu Tuhannya 3, bukan 1. Saya pernah diskusi sama Mormon. Jadi kalau gereja Mormon itu Tuhannya 3. Saya pernah bertanya, Tuhanmu ada berapa? 3. Oh, 3. Terus saya bacakan kan Markus 12:29. Dengarkan hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Apa bilang mereka? Iya, itu esa. Esa itu tujuannya. Tuhannya 3. Siapa aja? Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi Tuhannya Mormon 3. Kalau Mormon itu tidak mengatakan Tritunggal. Kalau Mormon itu, gereja Mormon Tuhannya 3. 1 itu adalah tujuannya. Nah, gitu. Gitu kalau Mormon. Kalau Tapi sebentar, Nandar, di Mormon itu dia pakai salib juga. Salib Ada bentuknya. ada di Surabaya, ada di Tebet, ada Kak Sarah. Dulu saya di Tebet itu ini dari stasiun kereta api stasiun Tebet itu ya, Jakarta Selatan, lurus aja berarti dari mana, ke arah timur, lurus aja. Itu sebelah kiri ada gereja namanya gereja Kudus dari kesaksian orang-orang zaman akhir. Itu namanya gereja Mormon. Kalau nama gerejanya Satu Kesaksian dari gereja ini saya ambilkan bukunya ya sebentar. Udah, Nandar, tadi kan saksi Yehova 1, Tuhannya Mormon 3. 3. Tapi bukan Tritunggal. Bukan. Nah, terus itu aliran Protestan itu. Kalau Mormon sih nggak diakui sama Protestan. Bukan Katolik juga. Bukan Katolik juga, ya Kristen tapi. Kitab sucinya kalau lanjut. kitab suci Mormon itu ada tambahan namanya Kitab Mormon. Mereka percaya sama Alkitab juga. Sebenarnya Kristen yang paling banyak di Indonesia itu aliran apa? Kalau di Indonesia ini Protestan. Oh, Protestan paling banyak. Iya. Tapi di mana, Bang? Kalau Katolik itu paling banyak di mana? Di Solo. Kalau kantong-kantong Katolik saya nggak tahu, tapi kalau di Indonesia ini kebanyakan Protestan. Dari Protestan ini kan sebetulnya Protestan ini muncul banyak lagi kan aliran-alirannya. Kayak karismatik itu kan awal mulanya dari Protestan. Karismatik ada gereja Betani, ada gereja GBI, ya aliran-aliran yang berbahasa Pantekosta itu Katolik ya? Enggak, Protestan dia, dari Protestan. Oh gitu. Aku aja nggak tahu loh. Kalau Katolik ke Katolik aja. Kalau Katolik itu nggak punya aliran, Bun. Kalau Katolik itu ya dia terpusat ke Paus. Iya. Kemarin aku diskusi Nandar sama namanya Feb Nugroho. Dia Katolik. Nah, kalau Katolik itu lebih santun biasanya, berbeda dengan Protestan. Kalau orang Katolik kebanyakan santun. Ya, tapi nggak semuanya. Ini siapa yang mau naik ya? Oh, kita nggak bisa naik, Bun, karena kita PK. Baik, Kak Sarah, biar Kak Sarah ada yang naik. Ini otot-otot sudah kepanasan juga nih. Nggak usah, ini kita nggak PK loh. Iya, maksudnya nggak PK tapi nggak bisa naik. Kalau ada gitu. naik, iya. Enggak, yang itu penghujat. Enggak, aku masih mau nanya yang tadi lagi. Boleh. Apa lagi? Masih nanya yang tentang, kan banyak banget tuh aliran-aliran Kristen di sini gitu ya. Maksudnya Nandar berkecimpung dengan dunia kekristenan dari zaman dulu kan, apalagi sampai masuk ke gereja-gereja itu berapa lama? Masuk ke gereja saya. Ada saksinya orang Kristen sampai sekarang masih hidup. Tanya kalau saya bohong. Namanya Tasya. Saya satu gereja. Bahkan saya aktif ke gereja. Nah, saya dulu hilap, saya meniru si Paulus. Kan si Paulus kalau ke orang Yahudi nyamar jadi orang Yahudi, ke orang Roma nyamar jadi orang Roma. Kata saya ini triknya Paulus bagus nih. Aku dulu ya gitu. Jadi mereka itu welcome sama orang-orang yang aku kan waktu ke situ kan bilang, aku pernah bertemu dengan Yesus. Wah, jadi mereka ayo belajar. Wah, jadi saya sengaja
saya bertemu dengan Yesus, ini apa maksudnya? Wah, betul kamu. Emang betul saya bertemu Yesus dalam mimpi, tapi bukan Yesus asli gitu. Ya sudah, kesini ya. Jadi saya jual nama itu. Saya bertemu dengan Yesus. Jadi mereka tertarik nih, kesenang nih kalau ada orang Islam dengar-dengar mimpi dengan Yesus. Wah, kamu mau dijamah Tuhan ini. Wah, saya belajar. Padahal mukanya muka yang mana yang Nandar lihat, Bu? Matanya biru gitu. Artis Hollywood Terbakar, gitu. gondrong terbakar. Saya pernah bermimpi dengan Yesus 3 kali. Yang satu kalinya itu bukan mimpi sebetulnya, tindihan, erep-erep kalau bahasa Sundanya itu. Ya, Enggak, cuma bener, mukanya bener. bercahaya, mukanya Bener, bercahaya. Gondrong, pakai jubah putih, mukanya bercahaya, Bun. Saya nggak mampu menatapnya. Wahai anakku yang kukasihi, datanglah Udah serius, kemari. bohong lu. Serius. Nggak benar, serius. Terus. Ya. Wahai anakku. Wahai anakku yang kukasihi, wahai yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kemari. Ada sukacita, saudara. Ada kelepasan. Nah, inilah pentingnya pendidikan Islam sejak dini. Saya secara refleks dalam mimpi itu membaca Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Yang tadinya mukanya bercahaya, rambut gondrong, jubah putih langsung terbakar. Nah, kenapa? Karena iman saya sudah kuat. Pendidikan Islamnya sudah ada. Laqad kafarul ladzina qalu, dan hadisnya sudah ada. Apa kata Rasulullah? Ya, man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Siapa melihatku di dalam tidurnya, di dalam mimpinya, faqad ro'ani, maka dia telah melihat aku. Kenapa? Fa inna saitona la yatamassalubi. Karena sesungguhnya setan tidak bisa memisalkan aku. Ini luar biasanya kaidah bahasa Arab. Tidak mampu memisalkan aku. Suaranya, rambutnya, cahayanya. Jadi tidak sanggup setan memisalkan Rasulullah. Kalau ada orang yang ngaku, akulah Rasulullah dalam mimpi, nggak bisa setan seperti itu. Karena Allah sudah menjaga Rasulullah. Tapi kalau setan menyerupai Nabi selain Nabi Muhammad, itu bisa. Makanya saya nggak mudah percaya. Makanya saya baca surat Al-Maidah ayat ke-72. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Langsung terbakarlah dia menjadi orang yang bertanduk. Ternyata iblis yang menyamar. Yang kedua, datang lagi. Kenapa? Karena dulu saya waktu itu masih SMA. Masih apa namanya itu? Waktu itu masih SMA. Masih polos-polosnya, masih unyu-unyunya. Karena saya waktu belajar tentang kekristenan. Didatengin lagi, nggak kapok-kapok. Dulu saya bacanya secara dalam mimpi itu refleks ini, ayat kursi. Meledak lagi. Nah, makanya gua itu kalau ada orang murtad gara-gara mimpi, ini mah berarti orang-orang Islam blow on kalau ada orang murtad gara-gara mimpi ketemu Yesus. Pastor Sarah aja bilang, ini mau alas kampret katanya. Bilang mimpi ketemu Yesus. Pastor Sarah bilang. Murtadin kampret. Iya, kalau orang bertemu Yesus murtad itu. Lihat Yesus disalib, kakinya berlumpur dan pakai kolor hijau katanya. Ya makanya kalau ada orang yang murtad gara-gara melihat mimpi Yesus, ini mah orang bodoh gitu kan. Karena gua udah pernah bermimpi. Memang kita nggak mampu melihat cahayanya, Bun, karena dia bercahaya. Karena di dalam Bible sendiri dikatakan setan mampu menjadi malaikat terang. Tapi setan tidak mampu menyerupai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah jaga kemuliaan Rasulullah dengan cahayanya. Masya Allah. Makanya ada hadisnya. Tanya Ustadz. Man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, maka mereka sungguh telah melihat aku. Faqad, pakai kalimat faqad. Innallaha fa inna saitona, karena sesungguhnya setan la yatamassalubi, tidak dapat memisalkan aku. Walah, kalau saya bertemu dengan Rasulullah, itu baru saya yakin kalau itu Rasulullah. Tapi kalau bertemu dengan orang yang ngaku
Datanglah kemari hai yang letih lesu berbeban berat, ada kesukaan, ada kelimpahan, ada kelepasan, sembahlah aku. Wah, itu mah nggak percaya saya. Karena kita sudah punya dasar dan pondasi iman yang kuat. Makanya di zaman yang sangat ngeri sekarang ini, tanamkan keimanan yang kokoh kepada putra-putri kita. Gitu. Nandar, Jangan disuguhin Nandar, TikTok terus. Nandar, Goyang Nandar. pita-pita. Aduh, bahaya ini generasi muda ini. Nandar tuh dibilang Nandar bertakiyah katanya. Mau dia berkata bertakya atau apa, saya tidak peduli pandangan manusia. Ini cerita yang saya dapat dari kisah nyata saya. Kalau nggak percaya, saya nggak peduli apa manfaat dan gunanya kalian percaya. Kecuali kalau kalian percaya saya dapat uang 1 miliar baru, ya kan. Anda percaya atau tidak ya terserah Anda. Begitu. Betul. Nandar gimana Iya, ibu? kecuali- Udah sehat? Iya, kalau percaya saya dapat uang 1 miliar baru ya kita senang. Ya ini kaitannya mau percaya enggak terserah kalian gitu kan. Karena boleh bohong dalam 3 hal. Iya. Kita Kalau boleh mereka bohong dalam semua hal. dalam semua hal. Iya. Iya, betul. Enggak, Nandar, mereka tuh kenapa ya nggak berpikir, iya kita boleh berbohong dalam 3 hal karena Allah tahu hambanya ini pasti akan menghadapi 3 Iya. kondisi ini. Iya, dan Allah melakukan Pasti itu. gitu loh. Kalau mereka boleh bohong dalam semua hal kan? Iya. Ayat Mereka berapa dalam itu, sebuah Nandar? hal. Dan kasara, bohong dalam 3 hal itu adalah diakui dilakukan oleh semua semua makhluk. Bule, mau orang Indonesia, mau orang Mau mana bule, aja, mau orang pasti Indonesia, melakukan mau hal orang ini. manapun, Iya. mau dia militer. Sekarang kalau misalnya saya jadi intel tentara. Ketika saya ketangkap, lu intel ya? Oh iya saya intel. Karena nggak boleh bohong ya habis lah. Oke, kamu intel. Di mana senjatamu? Di mana pasukanmu? Oh iya nggak boleh bohong. Pasukan saya di situ. Jumlahnya ya hancur lah. Makanya dibolehkan berbohong dalam 3 hal. Karena ini sesuai dengan naluri manusia. Anak kita sakit nih, sakit demam. Kata dokter jangan minum es krim. Jangan makan es krim. Ketika anak lewat ada tukang es krim. Terus kita bilangnya apa? Jangan itu pahit es krimnya. Padahal es krim manis. Nah itu kebohongan yang dibolehkan. Karena kalau kita, oh itu manis rasanya. Anak kita tambah nangis minta-minta kan. Tapi kalau bilang, jangan, es krim itu panas loh. Itu, rasanya nggak enak, pahit. Nah, jadi nggak jadi. Ya itu hal naluri banget gitu. Itu hal fitrah banget. Itu hal yang normal banget kalau bohong dalam 3 hal dalam Islam. Iya, Allah tahu kita akan menghadapi kondisi laki-laki, perempuan, bule, Arab, manapun pasti akan mengalami hal seperti ini. Siap. Kok Bang Nandar kok punya gue lemot ya? Apa karena mau dapet banyak yang report ya? Nggak tahu ya. Aku juga gitu kalau di report langsung ini. Langsung lemot. Padahal aku udah langsung dikasih lemot. sama Bang Ardiansa itu APK TikTok Ya yang dipakai aja Kasara. Ya wes Kasara, makasih si Ripa ini jambak-jambak saya Terima mulu. kasih Nandar ya. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayaki. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.